Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Guru membeli sepatu untuk siswa miskin dengan gajinya. 20 tahun kemudian siswa itu memberinya rumah. Dikutip dari erabaru.net, dari zaman dahulu hingga sekarang, guru tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan ideologis dan spiritual bagi siswa, tetapi juga pemandu yang memainkan peran utama dalam perjalanan hidup siswa. Tanpa kerja keras guru tidak akan ada begitu banyak jiwa yang indah dan bersinar. Hari ini Era Baru akan membagikan kisah seorang guru yang luar biasa. Dia menggerakkan banyak siswa dalam karir mengajarnya dengan cinta yang tulus, mengubah nasib banyak siswa dan terus meningkat dan bekerja keras. Dia adalah Zhang Xiurong. Zhang Xiurong lulus dari sekolah pada tahun 1978 dan dia menjadi guru setelah lulus. Dia ditugaskan ke sekolah dasar nomor 1 di Kabupaten Wuchuan, Kota Hohhot, Mongolia Dalam, di mana selain sebagai guru dia menjadi wali kelas. Wali kelas merupakan sosok yang penting dalam suatu kelas karena dia tidak hanya harus mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi juga peduli terhadap kehidupan siswanya. Zhang Xiurong yang baru saja lulus penuh energi untuk bekerja dan sangat ramah kepada semua siswa. Meskipun Zhang Xiurong baru saja lulus dan belum memiliki pengalaman mengajar, dia telah mempersiapkan pelajaran dengan hati-hati. Setelah kelas, dia tidak hanya membimbing anak-anak dalam belajar, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis mereka. Zhang Xiurong sering pergi menemui anak-anak untuk mengobrol dan berbicara dari hati ke hati setelah kelas, dan segera Zhang Xiurong menjadi teman baik dengan semua anak-anak. Pada saat itu, Zhang Xiurong bukan hanya seorang guru bagi anak-anak, tetapi juga seorang teman yang dapat diajak diskusi oleh para siswa. Zhang Xiurong tidak hanya mengajarkan pengetahuan siswa di kelas, tetapi karena dia khawatir tentang nilai siswa, dia juga memberikan pelajaran gratis untuk siswa setelah kelas. Banyak orang sangat menyukai guru Zhang Xiurong. Dengan cara ini hubungan Zhang Xiurong dengan murid-muridnya menjadi lebih baik dan lebih baik, dan banyak siswa bahkan suka bercanda dengannya. Namun dalam proses berkomunikasi dengan murid-muridnya, Zhang Xiurong memperhatikan seorang anak laki-laki bernama Chen Said. Di kelas, Chen Said tidak banyak bicara dan studinya berada di tingkat menengah, dan hubungannya dengan Zhang Xiurong bukan yang terbaik. Tetapi Zhang Xiurong menemukan bahwa Chen Said bekerja sangat keras, bahkan belajar lebih keras daripada anak lainnya. Setelah melihat upaya Chen Said, Zhang Xiurong mencoba yang terbaik untuk membantunya, berharap upaya Chen Said akan membuahkan hasil. Dalam proses membimbing Chen Said, Zhang Xiurong menemukan bahwa kondisi keluarga Chen Said tidak terlalu baik. Ibunya sakit sepanjang tahun, sehingga beban keluarga jatuh di pundak ayahnya. Di bawah bimbingan Zhang Xiurong, pelajaran Chen Said di tahun kedua sekolah menengah pertama secara bertahap meningkat dan menjadi lebih ceria. Di tahun ketiga sekolah menengah pertama, Zhang Xiurong menemukan bahwa kursi Chen Said kosong selama beberapa hari. Tetapi karena rumah Chen Said sangat jauh dari sekolah, sehingga Zhang Xiurong tidak pernah punya waktu untuk menemukan Chen Said kembali. Dia pikir Chen Said akan kembali dalam beberapa hari, tetapi Chen Said tidak pernah datang. Karena Chen Said tidak pernah datang ke sekolah lagi, dan Zhang Xiurong berinisiatif untuk datang ke rumah Chen Said. Chen Said sangat terkejut ketika melihat Zhang Xiurong. Ketika Zhang Xiurong tiba di rumah Chen Said, dia mengetahui bahwa Chen Said tidak datang ke sekolah bukan karena dia tidak ingin pergi ke sekolah, tetapi karena orang tuanya memintanya untuk berhenti sekolah. Orang tuanya berharap Chen Said dapat membantu ayahnya di rumah karena keluarganya terlalu miskin.
Tetapi Zhang Ziurong mendorong Zen Zaid agar tidak berhenti dari sekolah dan memberitahu ayah Zen Zaid bahwa sekarang adalah saat yang kritis untuk pertumbuhan Zen Zaid dan hanya pengetahuan yang benar-benar dapat mengubah nasib seseorang. Pada akhirnya ayah Zen Zaid mengizinkan putranya untuk melanjutkan sekolahnya lagi. Ketika Zen Zaid kembali ke kelas, dia tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya, jadi dia belajar lebih keras. Segera Zen Zaid diterima di sekolah menengah atas dan dia memenuhi harapan Zhang Ziurong. Namun saat Zen Zaid di bangku SMA, ibunya meninggal dunia. Keluarga sangat berduka atas kematian ibunya. Zhang Ziurong sangat mengkhawatirkan Zen Zaid dan memberitahu Zen Zaid bahwa dia harus belajar lebih keras dan memikul beban keluarga. Waktu SMA berlalu dan diterima di perguruan tinggi dengan pujian. Zen Zaid yang diterima di universitas sangat bersemangat, tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ayah Zen Zaid meninggal dunia. Zhang Ziurong yang selalu berhubungan dengan Zen Zaid memberinya dukungan. Dia mengirim Zen Zaid 20 yuan untuk membeli sepatu. Sementara gaji Zhang Ziurong hanya 160 yuan, sekitar 360.000 rupiah saat itu. Pada ulang tahun ke-60, Zhang Ziurong banyak mantan muridnya datang untuk merayakannya. Dan Zen Zaid juga datang. 20 tahun yang lalu, Zhang Ziurong menghabiskan 20 yuan untuk membeli sepatu untuk Zen Zaid. Dan sekarang, Zen Zaid sudah menghabiskan 400.000 yuan, sekitar 900 juta rupiah untuk membeli rumah untuk Zhang Ziurong. Zhang Ziurong pun menangis karena tak kuasa menahan haru. Zen Zaid kemudian berkata pada dirinya sendiri bahwa tanpa guru Zhang Ziurong dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Sekarang dia telah membelikan rumah untuknya dan di masa depan dia akan lebih memperhatikan guru Zhang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.